negatif kan. Ya kita nggak bisa menutupi bahwa ada beberapa kasus yang melibatkan trader di oknum lah kita sebut kayak gitu. Tapi sebenarnya di trader di dunia trading itu sendiri saat ini apakah risknya itu cuma loss modal aja atau memang ada resiko untuk jadi korban penipuan kayak gitu-gitu? Baik. Nah, Jadi gini, Mas Wanu, kalau kita ngomong jujur, sebenarnya memang image dari bisnis ini mungkin 80% bagi orang yang mengenal bisnis ini memang image-nya negatif. Kenapa? Faktor apa yang menyebabkan? Gratis. ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sugiharto. Selamat tahun baru ya Pak. Udah lama ya. Udah lama. Ya, jadi ini udah lama sekali sebenarnya. Gak lama-lama banget sih. Cuma bulan Desember kemarin kita tuh terakhir ngobrol bareng sama kemarin kan lagi rame pilkada tuh. Bener. Saya juga sempat roadshow. Yang Bapak solo karir tanpa saya kan. Soalnya ibu makannya banyak makanya saya agak males ngajak. Makasih loh. Ya, jadi teman-teman ngobrol hari ini merupakan edisi perdana daripada Ngartis di tahun 2021. Betul. Dan kita bakal ngasih konten yang berbeda, konten-konten yang baru, yang fresh, yang seger, yang tentunya juga akan memberikan insight-insight yang baru. Aduh, itu jargon Bapak baru, insight yang baru. Insight Tapi yang Pak, memang baru. benar kalau misalnya ngartis di tahun baru ini kita Iya. pasti rajin ngasih edukasi kepada para pemirsa Betul. kita biar ngerti nih sesuatu yang bukan sesuatu yang baru tapi ini wawasan yang baru juga gitu. Benar, karena memang kadang-kadang ada yang bilang kan lama buat kita baru buat orang lain. Betul. Apalagi ini kalau misalnya anak muda zaman sekarang kan produktivitasnya semakin tinggi Iya, kayak benar. kita kan. Bu, bentar Bu, mic-nya mati kayaknya deh. Oh mati ya? Heeh. Ya ampun. Enggak. Oh iya, sudah. Iya, memang suaranya aja berarti yang anyep. Iya. Sepi suara ibu soalnya. Iya, tolong dikat ya. Ya. Ya, gimana Is? Lanjut. Ya, jadi kalau misalnya berbicara mengenai produktivitas anak-anak muda zaman sekarang itu pasti kayak kerja kantoran, capek, terus sekarang kan banyak apa sih jual beli online segala macam. Nah, ini nampaknya tidak nyata, tapi sesungguhnya ini tuh beneran apa ya, ada hasilnya Iya, gitu. antara ada dan tiada. Iya, bener, tapi bukan dunia pertuyulan ya, bukan. Kalau ibu ini emang hobinya klinik-klinik yang baunya mistis-mistis. Main dukun ya, Pak. Nanti kita bikin inilah kayaknya segmen klinik ya. Kalau Boleh. kuliner kan udah ada. Nah, jadi kayaknya klinik-klinik mistis-mistis. Nah, jatuh. Nah, Udahlah, Bapak ntar aja. bisa banget. Nah, jadi gini, kebenaran kita ada di edisi awal tahun, tentunya teman-teman juga masih ada yang masih meraba-raba kira-kira 2021 nih enaknya ngapain sih? Bener. Trennya seperti apa sih yang enak, Iya. apalagi untuk orang yang mungkin kebanyakan duit gitu loh. Kebanyakan duit, Tapi atau ada lagi juga cari yang duit. lagi nyari duit, kira-kira karir apa nih yang menarik di Nah, 2021? kan banyak tuh Pak, kalau misalnya kita buka media sosial terus ada iklan yang bilang mau uang berpuluh-puluh juta tapi cuma di rumah aja. Hoax guys. Nah, iya. Kali ini kita nampilin yang mudah-mudahan nggak hoax. Ya tentu nggak hoax Nggak dong. hoax dong, tentunya apalagi di Ngartis ngobrol asik bareng Iya. Tribun Sumsel Jawapos biasanya sudah pasti menghadirkan narasumber-narasumber yang oke punya, dan kali ini tentu sudah ada 2 bangku kosong, tapi nggak bakal mistis karena nanti akan ada narasumber yang bakal ngobrol dan memberi insight-insight yang Oke, jadi jangan kemana-mana dulu setelah yang 2 ini. GK Invest, pialang resmi terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dengan beragam produk yang dapat Anda transaksikan. Nikmati transaksi dengan spread dan biaya terendah. Transaksi mudah kapan saja dan di mana saja. Daftar sekarang di website gkinvest.co.id, mulai transaksi dan dapatkan hadiah emas 100 gram. GK Invest, your global trading partner. Oke Kadabra, udah ada nih 2 kursi kosong diisi sama 2 orang narasumber kita pada Betul, hari ini. Hari ini
tentunya nggak bahas yang mistis-mistis tadi. Iya, sebetulnya ini bukan dunia perklinik-klinikan. Klinika. Jadi kan mungkin tadi ada yang lihat dari awal, sepertinya ada yang nanya kok tiba-tiba ada gelas bertuliskan GK Invest di sini. Iya, apa itu GK Invest kira-kira nanti ya? kita akan terangkan setelah obrolan kita. Iya, sekarang aja Bang apa yang Iya. salah? Jadi gini, saat ini sudah bersama dengan kita ada Bapak Irsan, Iya. seorang trader profesional dan pemegang cabang GK Invest, bener ya? Iya, bisa dibilang. Dan juga didampingi oleh Mbak Mira, sekretaris dari GK Invest. Tentunya hari ini kita bakal bahas banyak hal sih, yang memang tadi sudah sebutkan di awal. 2021 kan baru mulai, artinya memang masih banyak tren-tren yang akan terjadi 2021 khususnya di perekonomian. Betul ya? Ya. Nah, dan ini kan tadi udah sempat kita singgung dikit, kita bakal bahas tentang sesuatu jual beli yang tidak terlihat secara fisik. Iya, tapi hasilnya nyata. Hasilnya nyata sekali. Nyata gitu. sekali. Dan itu biasanya istilahnya adalah trading ya, benar-benar ya. Nah, jadi pertanyaan paling pertama dan paling dasar, trading itu apa sih sebenarnya? Baik, Mas Panu saya boleh buka. Silakan. Boleh. Ya. Baik. Iya boleh. Iya. Jadi pertanyaan Mas Panu tadi, trading itu apa sih? Masyarakat Palembang kan memang pada umumnya itu lebih mengenal trading itu adalah bisnis yang real, artinya ada produknya, contoh jual beli barang gitu ya, atau buahan, sayuran. Tapi di sini kita lebih trading ini adalah berdagang produk-produk atau instrumen keuangan di pasar keuangan atau financial market. Nah, untuk Jadi, masuk ya. ke pasar uang tadi itu harus ada perantara namanya perusahaan pialang atau lebih dikenal oleh masyarakat itu broker ya, broker. Iya. Berarti yang diperdagangkan kalau orang kan maunya trading itu sebenarnya dagang, Pak. Dagang, benar. Biasanya kan orang dagang barang secara fisik. Gitu kan. Sedangkan ini kalau di trading itu yang diperdagangkan oleh Yang kita perdagangkan ini adalah instrumen keuangan, tapi nilai kontraknya, bukan fisiknya. Oh, jadi bukan jual duitnya ya, Bukan tapi jual ininya ya, bukan jual angkanya. duit fisiknya, tapi nilai dari aset tersebut. aset itu. Iya. Dan biasanya apa aja sih yang ditradingkan? Sebenarnya di pasar uang banyak masih mulai dari forex, yang mungkin sebagian masyarakat kenal dengan forex atau pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Kemudian ada juga komoditi, emas, silver, kemudian juga ada minyak. Kemudian juga ada beberapa saham yang bisa ditransaksikan di situ. Begitu. Nah, ini kan ngomong nih tadi kita udah perkenalin ya ada GK Invest. Nah, sebetulnya kalau GK Invest sendiri ini merujuknya kemana nih? Baik, GK Invest sendiri adalah merupakan perusahaan pialang yang mana fungsinya ini adalah memperantarai untuk nasabah atau masyarakat yang ingin bertransaksi di pasar uang tadi, Mas Pano dan Mbak Is gitu. Oke. Jadi perantara aja, fasilitator aja. Karena kan untuk kita masuk ke pasar uang tadi nggak bisa langsung datang ke sana atau seperti apa, butuh perantaranya. Itulah fungsi dari perusahaan pialang atau GK Invest sendiri. Nah, ini kan lagi zaman pandemi nih. Benar kan? Orang juga kayaknya ya bisa dikatakan semua lagi krisis lah. Benar. Semua lagi susah. Iya. Tapi kira-kira trading ini masih menjanjikan nggak di masa seperti ini? Iya, kalau kita lihat untuk produk-produknya di pasar uang sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa kita ambil di situ, terutama di masa pandemi. Kita tahu sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan vaksin yang sedang mengembangkan vaksinnya dan juga mempublish di mana perusahaan tersebut mengeluarkan saham. Kita bisa membeli saham-saham dari perusahaan tersebut ya. Yang mana kalau kita lihat semakin banyak vaksin yang dikeluarkan, otomatis harga saham tersebut akan naik. Itu di sisi saham. Kemudian ada juga seperti emas. Karena zaman pandemi otomatis resesi terjadi di setiap negara tentu saja. Nah, otomatis setiap resesi pasti ada kekhawatiran para investor untuk menaruh uangnya atau meletakkan uangnya itu di fisik. Jadi mereka lebih memilih untuk mencari safe haven, dalam hal ini adalah emas. Nah, jadi ketika pandemi seperti ini, emas adalah salah satu pilihan untuk para masyarakat kalau ingin bertransaksi di pasar uang tadi. Oh, emas nih. Jadi kalau Salah satunya. Salah Satu produknya. Tapi trennya seperti apa kalau di GK Invest sendiri ketika masa pandemi kemarin kan kayaknya emang sulit banget ya di secara perekonomian kita kan. Nah, di GK Invest sendiri itu kondisinya seperti apa, boleh diceritakan? Kalau kita malah gini, di perusahaan kita kan tetap mengedukasi masyarakat, memberikan peluang pada mereka apa saja sih kira-kira walaupun masa pandemi apa sih yang bisa kita ambil. Jadi kita tugasnya hanya mengedukasi mereka, memberikan peluang-peluang, info-info yang mana walaupun terjadi pandemi ada peluang di situ. Jadi kita share peluang-peluang itu kepada para masyarakat atau investor seperti itu. Sebelum kita lebih dalam nih, tadi udah bahas forex,
forex, saham. Iya. Sebenarnya itu apa sih yang kita beli dari forex itu apa? Maksudnya saya juga masih belum ngerti sih sebenarnya. Iya, Tapi iya. ini mewakili teman-teman yang lagi nonton. Forex apa sih gitu kan? Kita sering lihat iklannya forex Iya, gitu kan. iya. Forex exchange, tapi ya udah taunya gitu doang. Tapi sebenarnya yang kita jual dan kita beli itu apa? Saham itu maksudnya kepemilikan perusahaan, surat-surat atau apa? Benar. Nah sebenarnya gini, untuk forex ini kan kalau kita bicara tukar menukar, sebenarnya dari zaman dulu juga sudah ada. Kita ke money changer kita bisa membeli dolar gitu ya. Itu secara fisik. Namun di sini sama, mata uang yang kita transaksikan sama, tapi hanya nilainya, bukan fisik dari mata uang tersebut. Nah dari kenaikan mata uang yang kita beli, kita dapat mengambil keuntungan juga dari situ. Iya, Jadi yang kita beli itu hanya nilai kontraknya, berapa banyak kita beli. Nah di situ juga ada peluang untuk kita mendapatkan keuntungan, seperti itu. Berarti yang kalau kayak forex kita beli nilainya, kalau saham apa sih istilahnya lot-lotnya gitu. Iya, kalau untuk lot ini merupakan volume perdagangan. Memang di instrumen keuangan atau di pasar uang itu untuk volume itu diukur dengan lot. Jadi seberapa banyak lot, bukan cuma di saham, tapi seperti di forex, juga di komoditi, semuanya pakai lot untuk volume perdagangannya. Nah kalau ngomong-ngomong soal apa sih ini forex, terus investasi, saham segala macam, kalau saya awalnya nih taunya sebagai orang awam waktu nonton filmnya Mary Riana nih kan dia itu Oh, pas iya, sempat itu kan, jadi saya taunya dari situ. Iya. Tapi kan kalau saham itu kan fluktuatif sifatnya, Bener. ada turun naik Ada naik, segala macam ya. kayak gitu. Nah itu gimana ya cara supaya si nasabah tetap aman menyimpan apa produk yang dia beli atau nanti yang dia jual seperti itu gimana? Baik, saham ya, memang kalau kita ngomongin instrumen di pasar uang itu ada fluktuasi harga, ada naik, ada turun, makanya dari situ kita butuh planning, trading plan istilahnya yang dalam trading. Jadi trading plan ini dibutuhkan untuk para investor ketika dia mau membeli suatu produk, contoh saham atau emas tadi di pasar uang, mereka tahu nih ketika trennya sedang naik, mereka harus follow the trend, ikutin trennya, jangan melawan tren. Jadi kalau tren naik ya mereka beli. Jadi harus pandai membaca tren gitu ya. Harus pandai, itu nomor satu. Sebagai nasabah yang ingin trading di pasar uang, mereka harus tahu tren harga dulu seperti apa, baru bisa memutuskan beli atau jual. Nah di bisnis ini kita bukan cuma bisa beli mbak, tapi juga kita bisa jual suatu produk, karena tadi kita berdagang bukan fisik, tapi kita berdagang hanya nilai kontrak ya. Nilai kontrak. Jadi bisa buy atau sell seperti itu. Menarik ya, artinya juga walaupun kita nggak perlu punya barang secara fisik, Iya. tapi kita tetap bisa Membeli ya. Ya itu berarti artinya masih cukup menjanjikan ya kalau memulai awal tahun ini. Nah, apalagi kan awal tahun orang masih mau mencari-cari Iya. pos mana untuk yang bagus Untuk investasi, bener. Berarti memang bisa dikatakan masih menjanjikan sekali. Masih menjanjikan dan banyak pilihannya, itu aja. Kalau kita tertariknya kepada produk emas karena kita yakin analisanya bakal terus naik, ya kita bisa pilih emas. Atau kita kayaknya saya pesimis nih seperti dolar gitu kan, bakal turun terus nih kayaknya satu tahun ini karena kita tahu resesi gitu kan, kita bisa jual juga dolar. Nah, berarti nah itu saya jadi pengen tahu resiko seorang trader itu, maksudnya ketika bertransaksi itu tergolong tinggi atau rendah sih? Nah, Kalau kayak gini kan orang jualan nasi goreng ya risknya ada yang beli ada yang enggak. betul. Gimana kalau dengan trading gitu? Oke, benar. Jadi resiko di bisnis ini sebenarnya cuma satu. Ketika kita beli karena kita yakin produk bakal naik, kita beli nih nggak tahu harganya turun, Mas Wanu. Iya. Nah itu jadi resiko. Ah. Tinggal bagaimana seorang trader itu bisa mengantisipasi atau meminimalisir kerugian yang mungkin bakal muncul. Karena satu lagi yang mesti saya infokan kepada penonton bahwa bisnis ini termasuk kategori high risk, high return, punya potensi keuntungan yang tinggi, namun ada resikonya. Keuntungan juga besar. Iya, makanya di situ dibutuhkan keahlian untuk para nasabah atau trader itu untuk mengantisipasi resiko yang muncul. Tapi kalau untuk nasabah baru masih terus dipantau sama trader atau gimana, Pak? Nah, jadi gini, kalau untuk nasabah baru kita selalu mengedukasi agar nasabah ini dapat trading secara mandiri. Artinya kita sebagai broker istilahnya tetap memantau perdagangan mereka. Namun semua kendali perdagangan itu balik lagi ke nasabahnya atau ke tradernya. Jadi kita hanya bisa menginfokan analisa-analisa yang mungkin terjadi. Ini harga emas
analisa kita bakal kemana, kita share ke nasabah. Nanti keputusan semuanya akan diambil oleh nasabah sendiri. Nah, berarti jadi saya tiba-tiba kepikiran kayak gini. Ada yang satu hal yang menarik tentang trading, trader dan lain-lain. Itu image-nya kan ya bisa dikatakan Indonesia negatif sih sebenarnya. Ada yang bilang trading nggak beda jauh sama judi. Tapi setelah kita ngobrol kan artinya ada data yang dianalisa. Nah, sebenarnya image trader sekarang ini di Indonesia seperti apa? Masih tetap negatif kan? Ya kita nggak bisa menutupi bahwa ada beberapa kasus yang melibatkan trader di oknum lah kita sebut kayak gitu. Tapi sebenarnya di dunia trading itu sendiri saat ini apakah risknya itu cuma loss modal aja atau memang ada resiko untuk jadi korban penipuan kayak gitu-gitu? Baik. Nah, jadi gini, Mas Wanu, kalau kita ngomong jujur, sebenarnya memang image dari bisnis ini mungkin 80% bagi orang yang mengenal bisnis ini memang image-nya negatif. Kenapa? Faktor apa yang menyebabkan? Pertama, karena memang kurangnya sumber daya manusia kita, resource kita untuk memperkenalkan bisnis ini. Biasanya mereka cuma menjanjikan keuntungan, menjanjikan diiming-imingin nanti dapat profit sekian, bisa beli mobil, bisa beli rumah seperti itu, tanpa dia mengedukasi, tanpa menjelaskan bahwa bisnis ini sebenarnya ada resikonya dulu di situ. Nah, jadi ketika nasabah teriming-imingi, mereka trading gitu kan, kemudian di lapangan mereka rugi, jadi image-nya ini bisnis merasa tertipu, padahal memang dari awal infonya kurang lengkap, edukasinya nggak dapet, makanya ketika trading rugi, bisnis yang disalahin, padahal bisnisnya nggak salah. Iya. Mungkin orang yang nawarinnya yang salah. Sebenarnya nggak bisa nyalain orang yang nawarin juga ya, karena memang mungkin nasabahnya sendiri kurang melek investasi, kurang teredukasi atau tidak mau mengedukasi diri, tidak mau belajar gitu kan, maunya cuma profit, maunya isi money, maunya buy atau sell, udah nanti pikirannya untung gitu kan, maunya taruh duit 10 juta, bulan depan 100 juta, pengennya kayak gitu kan, karena semua pengen kayak gitu, tapi sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu kan, tidak segampang itu, tidak segampang itu. Iya, karena tadi saya bilang bisnis ini ada resiko yang mungkin bisa diambil atau bisa muncul untuk seorang trader. Nah, kadang-kadang manajemen resiko itu yang belum diketahui oleh para trader atau nasabah tadi. Berarti ini juga sekedar edukasi juga nih buat teman-teman ngobrol bahwa memang trading ini tetap ada risk manajemennya Pak ya? Harus pakai manajemen. Jadi memang ya namanya kita berbisnis akan ada waktunya untung, akan ada rugi. Iya, benar. Yang penting ya kita pinter-pinter kita menganalisa situasi ya. Benar. Karena kan memang kalau trading ini walaupun barangnya nggak kelihatan tapi memang terdampak banyak hal, memberi pengaruh buat banyak hal ya. Betul. Nah, apalagi kalau kita kayak beli saham tadi Bapak bilang sekarang banyak perusahaan yang lagi bikin vaksin, sahamnya lagi naik-naiknya mungkin lagi bagus untuk kita beli, atau nggak ada tren-tren yang lain. Nice. Saya dari tadi memperhatikan Bu Mira, diem-diem aja Bu. Kamu belum waktunya ngomong. Pak Insan sekarang kita tanya sama Bu Mira. Bu, kan tadi kalau Pak Insan cerita itu gimana cara trader dan memberi edukasi ke nasabahnya tuh. Pernah nggak nemu misalnya nasabah yang baru benar-benar kosong tentang ilmu ini gitu, terus kita harus sabar untuk memberikan ilmu itu, edukasi seperti itu. Boleh ceritakan pengalamannya deh. Oke. Kalau ditanya pernah, pernah sekali, banyak. Ini saya buka dulu ya. Boleh. Itu dicabut aja. Enggak apa-apa gini. Bisa. Oke. Jadi kalau ditanya pernah, ya pernah. Mungkin pengalamannya ya banyak sekali. Karena banyak juga yang kalau bahasa ininya newbie ya. Iya. Untuk nasabah yang baru. Mungkin yang tadinya belum pernah punya pengalaman trading, yang kita tawarkan akhirnya tertarik dengan bisnis ini. Ya caranya dengan edukasi, pengenalan produk, bagaimana cara trading itu seperti apa. Dan yang lebih enak itu ketemu nasabah yang memang mau belajar. Ya, jadi kita juga tidak kalau untuk trading kan kita memberikan hak penuh kepada si nasabah. Untuk trading. Iya, yang untuk mengelola, yang untuk trading sendiri ya, tapi tetap dari kita sebagai broker memberikan fasilitas edukasi gitu. Benar sekali. Nah, itu cara pengenalannya misalnya nih ke ruang lingkup keluarga, teman-teman yang belum tahu. Pernah nggak sih ada yang bilang, apaan ntar gue ditipu kayak gitu? Pernah nggak yang mendengar hal-hal yang seperti itu? Ngelus dada ya pasti ya. Sudah biasa. Itu gimana Bu Mira ngadepinnya?
sejauh ini sih kita masih baik-baik saja ya, karena memang bisnis ini benar tadi yang Mas Tata bilang, stigma negatif itu sangat ini sekali ya, Kuat karena ya. iya betul. Cuma dengan sabar, karena ya kita kerja di bidang ini karena kita sudah tahu triknya gimana, yang pasti ada manajemen resiko, ada semuanya kita jelaskan, tapi akhirnya yang tadinya memang pertama ada penolakan, tapi setelah kita ngobrol baik-baik, kita edukasi, pasti nanti disambut dengan positif. Jadi emang benar-benar sebenarnya nih yang para calon nasabah mungkin juga harus cari-cari tahu dulu ya, belajar dulu, nanti baru ke tradernya Harus riset, dilengkapi benar. lagi gitu. Iya. Karena boleh saya garis bawahi tadi, sebetulnya edukasi yang paling penting adalah bagaimana mengetahui risk manajemennya ya, Iya. Pak ya. Betul. Itu paling penting. Nah, Ya karena memang orang banyak kan mulai usaha kan pengennya langsung untung. Betul. Sebenarnya di dunia trading ini pun ada resiko untuk rugi juga. Rugi sama sebenarnya Mas Panu, semua bisnis itu pasti Betul. punya resiko Resikonya. kerugian gitu iya. kan. Cuma karena orang tuh mungkin dipikirannya udah pokoknya bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Keuntungan. Ya kepengen investor seperti itu Bang ya. Nah ini jadi saya jadi timbul pertanyaan seperti ini. Orang kan ketika dia mau jadi seorang trading itu sebenarnya lebih cocok sebagai passive income atau sebagai income yang aktif income kayak gitu loh. Maksudnya memang ada orang yang memutuskan ya udahlah gue tanam saham sekian, Iya. gue trading sekian, Modal sekian, ya. Pokoknya ya biarin aja kayak gitu kan. Iya. Atau sudah sebenarnya udah bisa jadi profesi yang full time jadi seorang trader kayak gitu. Baik, itu sebenarnya pilihan lagi, balik-balik ke nasabah. Kira-kira nasabah ini ingin menempatkan dana mereka ini dengan aktif atau pasif. Kalau mereka pengennya aktif, artinya mereka terus trading, mereka harus mau belajar. Mau belajar gimana caranya trading, gimana manajemen resiko, bagaimana menganalisa pergerakan harga. Nah, itu syarat untuk jadi trader yang aktif. Artinya tradingnya tiap hari. Beda juga halnya dengan seorang nasabah yang memang menginvestasikan dana tersebut untuk jangka panjang. Contohnya dia yakin nih harga emas bakal naik tahun ini, jadi dia beli emas sekian lot ini volume sekali lagi, satu lot contohnya dia beli, kemudian rencana atau planning trader ini atau nasabah ini untuk jangka panjang, untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, itu bisa menghasilkan. Artinya balik-balik ke trader mau yang aktif atau yang pasif atau jangka panjang. Kalau yang aktif mesti belajar, tapi kalau yang pasif artinya untuk pendapatan tahunan, mereka cukup sekali menganalisa, kemudian mereka letakkan uang itu dengan risk manajemen juga tetap. Berarti kalau yang pasif itu dia tinggal balik ke, memang terserah mereka ya. Dia cuma kayak pelajari, oh ini kayaknya kalau beli ini untuk setahun ke depan aman seperti ini, nggak bakal drop. Dan kalau aktif harus belajar terus. Iya, betul. Harus trading terus sih. Kalau di sini emang agak susah. Saya susah di tracknya, Pak. Sayanya suka ngilang soalnya. Nah, artinya kan bisa dikatakan trading ini juga sebagai sebuah profesi ya. Iya, Nah, betul. berarti ada kelebihan dong jadi seorang trader. Nah, kelebihan seorang trader ini dibanding nggak mau mengecilkan profesi Terus yang lain ya. Iya. Orang kan memutuskan jadi orang trader, oke lah gue jadi trader nih. Apalagi kayaknya trader bisa kerja di mana aja, bener nggak tuh? Benar, karena fleksibel banget. Apalagi cocok tuh lagi zaman pandemi. Iya. WFH kan. Benar. Berarti bisa kerja di mana aja. Nah, akhirnya kan mikir juga, tapi jadi trader nih kelebihannya apa sih dibandingkan pekerjaan yang lain gitu. Iya, tadi benar kata Mas Panu. Kalau di bisnis lain kita butuh aktif ya. Artinya kita mesti ke kantor mungkin ya, atau kita mesti Ngecek target, ya. ngecek bisnis kita. Kalau di sini kita lebih fleksibel. Curhat kan. Di sini kita lebih fleksibel karena pas seorang trader tuh bisa tradingnya kapan saja, dan di mana saja. Itu lebih enak walaupun kita lagi liburan mungkin, lagi di perjalanan. Kalau kita ngeliat ini harga emas oke nih kayaknya, atau harga forex, harga mata uang lagi oke nih, atau ada saham-saham yang bagus yang tiba-tiba kita lihat di platform kita MetaTrader ya. Jadi platform perdagangannya nanti adalah MetaTrader yang bisa nasabah download di handphone atau di gadget mereka. Jadi ketika mereka ngeliat ada peluang di situ, mereka bisa masuk. Oh, Artinya itu kapan yang saja, dinamakan dimana itu saja. ya Pak, bisa dapat uang walaupun sambil rebahan. Handphone ya. Kalau ini bukan lebih rebahan, ini saya jaga lilin. Masih dipotong gitu. Ya, jadi memang sebenarnya
sebenarnya profesi yang cukup menjanjikan dan diasihkan karena itu bisa dari handphone, orang enak apalagi nyampe sambil rebahan dapat duit gitu. Betul. Nah ini jadi saya juga pengen tanya nih, artinya kalau trading bisa dikerjakan di mana saja kapan saja, mulainya bagaimana? Jadi seorang trader itu yang paling penting apa Mas Manu? Yang paling penting itu pertama kali adalah harus mau belajar dulu. Ya kalau kita ngomongin tadi trader itu kan sebuah profesi itu nggak ada profesi yang bisa kita capai secara instan. Betul. Bener kan? Nggak bisa hari ini trading besok udah jadi jago jadi kaya, nggak bisa. Itu proses. Ada istilah apa, Lamborghini trader? Bener ya. Kemudian kalau kita sudah belajar, artinya kita tahu nih mekanisme perdagangan seperti apa gitu kan. Kemudian kita berdagang nih seperti apa caranya gitu kan. Manajemen risiko seperti apa. Nah kalau sudah bisa belajar, tinggal kita pilih nih mau pialang seperti apa yang kita gunakan dalam trading. Karena tentu saja untuk masuk ke pasar uang tadi butuh pialang, fasilitatornya, brokernya. Nah baru nanti registrasi lewat broker gitu. Nah itu cara milih broker atau pialangnya tadi tuh gimana tuh biar nggak salah gitu? Oke, jadi kalau kita ngomongin milih pialang atau broker terbaik gitu ya, seperti apa? Kalau saya mengibaratkan mungkin sama kayak kita milih mobil ya, Mbak Is ya. Kalau kita mau beli mobil, pertama kali yang harus kita tahu adalah mobil ini ada lisensi nggak di Indonesia, atau jangan-jangan ini mobil bodong gitu ya. Betul. Benar kan? Pertama tentu saja tentang legalitas perusahaan. Kita harus tahu dulu ini perusahaan pialang teregulasi nggak oleh regulator yang ada di Indonesia. Karena ini penting ya, karena perusahaan yang teregulasi Bapepti itu mereka punya rekening terpisah. Artinya nanti dana nasabah ditransfernya, atau kan nanti kan nasabah mengeluarkan modal tuh, transfernya ke rekening terpisah. Nah rekening terpisah ini diawasi oleh Bapepti. Itulah pentingnya kita memilih perusahaan pialang yang teregulasi Bapepti. Yang kedua adalah fasilitas yang ditawarkan. Ya kan kalau kita milih mobil, kita mesti tahu nih ini mobil ada navigasinya nggak sih gitu ya. Secanggih apa sih? Bisa ngomong nggak ya? Ada pintunya nggak? Ada pintunya nggak gitu ya. Nah, sama seperti perusahaan pialang, kita harus memilih kira-kira perusahaan pialang ini ngasih fasilitas apa pada para tradernya atau nasabahnya. Jadi di sebuah perusahaan pialang itu ada banyak sekali fasilitasnya, terutama platform tradingnya. Dia udah pakai yang terbaru belum? Kemudian produknya banyak atau enggak? Ada alat bantu trading atau enggak gitu kan? Kemudian penarikan dananya cepat atau seperti apa gitu kan? Nah mesti aware terhadap itu. Dan yang ketiga tentu saja biayanya. Nah ya kan, biayanya kita harus cari biaya yang paling rendah ya, karena tadi kalau kita trading kan kita orientasinya untung. Kalau bisa itu kerugian tuh biaya itu seminim mungkin gitu kan. Jadi otomatis kita harus memilih perusahaan pialang yang memang memberikan biaya transaksi terendah seperti itu. Jadi yang pertama legalitas. Yang kedua adalah fasilitas. Nah dan yang ketiga baru yang tadi yang terakhir ya. Nah oleh karena itu untuk memilih broker ada GK Invest nih. Iya. Kalau nggak salah GK Invest itu menjadi salah satu perusahaan broker terbaik di Indonesia. Saat ini. Iya. Saat ini dapat berapa kali pertanyaan? Saat ini mudah-mudahan selamanya dong. Kita udah 2 tahun yang menjadi broker terbaik, walaupun baru 5 tahun di Indonesia, tapi respon masyarakatnya sangat baik. Sangat baik. Sponsornya ini loh salah satu tim bola di Liga Premier sana. Iya, Arsenal. Mantap, luar biasa kan? Iya. Udah deh, nggak usah ragu. Dulu. Untuk lebih meyakinkan teman-teman ngobrol. Tadi kan kamu sebut legalitasnya harus ada, modalnya ada, toolsnya ada. Nah kalau GK Invest sendiri menawarkan apa untuk para calon trader? Baik ya, kalau untuk GK Invest sendiri kita sudah teregulasi. Tadi saya bilang kita sudah teregulasi oleh regulator yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah Bapepti. Jadi GK Invest sendiri untuk izinnya itu udah dapat. Iya udah dapat dari Bapepti, dan juga untuk cabang Palembang kita udah dapat izin dari Bapepti. Nah yang kedua produk-produk yang ditawarkan. Biasanya kan perusahaan pialang itu hanya menawarkan emas atau sebagian forex. Kita lebih banyak, lebih variatif produk-produknya, mulai dari mata uang atau forex tadi, ada komoditi, ada saham, dan juga ada indeks saham. Jadi kita total produk yang bisa nasabah pilih itu ada 77 produk. Wow. 77 produk yang mereka bisa pilih. Artinya nggak terbatas cuma transaksi di emas aja atau di forex aja. Banyak sekali. Tinggal nasabah pilih kira-kira trending hari ini cocoknya trading di mana ya? Emas atau forex atau di saham ya gitu. Jadi kedua kita banyak fasilitasnya. Yang ketiga tadi untuk kemudahan nasabah mengakses website kita untuk withdrawal dan deposit kita sangat cepat.
Artinya Di mana tuh websitenya Mas? websitenya kita di www.gkinvest.co.id. Nah, di situ catat ya. di situ nasabah bisa registrasi, kemudian deposit lewat website dan juga Ini bikin withdrawal. aja di bawah ini ya. Iya. Biar nggak lupa. Iya, penarikan dananya juga lewat website. Jadi kita sangat fleksibel dan iya, Fleksibel. dan praktis ya. Terus ada syarat untuk menjadi trader di GK Invest apa? Syarat pertamanya deh. Syarat pertama? Kalau saya pengen mau jadi trader nih. Iya. Tentu saja pertama kali adalah modal ya. Modal. Ya, Untuk jadi pasti seorang modal. trader tentu butuh modal. Yang kedua ya syarat-syarat untuk melengkapi data-data pribadi lah ya, karena kan data ini akan dilempar ke pusat, kemudian didata siapa saja sih trader yang masuk lewat GK Invest. Itu aja sih Mas Anu. Jadi tadi ada 77 produk yang ditawarkan GK Invest. Jadi kalau mau terlengkapnya langsung aja ke GK Invest, GK Invest. ke websitenya. Kalau tanya saya nggak tahu. Iya, atau bisa juga Mas Anu datang ke kantor kita, Oh, iya. kantor Iya. cabang Palembang di Jalan Jenderal Sudirman, Beston Office Tower lantai 9. Lantai 9 Beston. Oh, yang bekas hotel itu ya? Iya. Bukan ke hotel, masih hotel sih. Masih hotel ya? Masih hotel. Namanya Ketahuan beda. ini masuk hotel. Sampai luar hotel doang. Masuk hotel aja. Di parkiran. Oh, jadi udah bisa langsung nanya-nanya ke sana ya? Boleh langsung di sana. Nah, berarti tadi kan ngomongin modal nih. Nah, berapa pertamanya? Kita kan langsung nanya ya. Iya. Untuk jadi seorang trader tuh, kalau di GK Invest sendiri ya, itu modal awal pertamanya tuh dari berapa sih? Baik, ini saya cerita sedikit ya, Mbak Ais dan Mas Wanu. Jadi zaman dulu ini trading ini cuma untuk kalangan orang kaya. Nah, Yang bisa trading tuh hanya orang yang punya modal ratusan juta ke atas. Baru bisa trading. Iya. Nah sekarang GK Invest menawarkan bagi masyarakat yang pengen trading atau nasabah yang pengen trading yang mau mencoba bisnis di pasar uang, kita bisa mulai dari dana $200 atau 2 juta rupiah. dari $200. Dari $200 bisa coba, iya karena kita pakai rate-nya yang $1 10.000. Nah gitu, jadi dari kalangan mahasiswa mungkin atau pelajar yang pengen coba-coba trading, pengen sekalian belajar gitu kan, bisa coba. Jadi nggak terbatas Iya. kalangannya. Nah, dengan $200 itu nanti si tradernya dapat apa aja? Maksudnya kan kayak mobil kan ada after sales-nya kan. Oke. Ada pasnya dari daftar udah nggak Iya. gitu aja kan, ada dapat pembinaan atau apa tuh biasa. Pasti. Nah, jadi memang fokus kita atau misi dari GK Invest sendiri adalah mengedukasi. Mengedukasi nasabah. Bukan cuma memperkenalkan bisnisnya, tapi juga mengedukasi nasabah gimana caranya trading, bagaimana manajemen resiko gitu kan, sampai benar-benar nasabah ini pede untuk transaksi atau jago deh untuk transaksi. Nah, jadi program edukasi ini kita galakkan untuk semua nasabah yang pengen belajar, nggak terbatas, mulai dari modal 2 juta pun udah bisa ikut program kita. Jadi kita membuka kelas edukasi setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai Jumat, untuk nasabah bisa belajar di kantor GK Invest Palembang ya. Dan semuanya free. Dan semuanya free. Iya. Jadi berarti artinya kalau seorang mau jadi seorang trader di GK Invest cukup dengan modal yang awal tadi. Iya. Setelah itu akan dibantu untuk menjadi seorang trader yang sukses ya. Betul. Syarat jadi seorang trader yang sukses gimana? Tadi balik lagi. Apa itu? Balik lagi, kalau mau jadi seorang trader yang sukses, pertama harus mau belajar. Harus mau belajar. Itu dulu, kemauan untuk belajar, untuk mengenal pasarnya, untuk berbisnisnya. Karena kita lihat prospek bisnis ini ke depan akan sangat berkembang ya. Karena memang zaman sekarang sudah teknologi lah ya, nggak pakai lagi trading fisik ya kan, bisnis fisik mungkin sudah berkurang. Sekarang lebih ke online. Nah, kalau nasabah mau belajar, otomatis itu adalah modal awal untuk mereka bisa trading. Yang kedua, atur emosi dalam trading. Biasanya gini Mas Wanu, orang yang trading untung tuh ya, udah untung karena memang ngerasa cepet banget aku di sini gitu ya, masuk lagi. Padahal target per hari udah dapet. Contoh dia pengen targetnya cuma 1% per hari dari modal nasabah tersebut, udah capek nih, udah dapet nih, karena tadi kebawa emosi psikologis trading lagi, yang tadinya harusnya untung jadi rugi. Nah jadi mesti diatur emosi. Jadi harus dikendalikan juga ya. Iya, penting banget Boleh itu. terlalu nafsu banget juga. Iya. Harus penuh perhitungan ya. Betul. Dan yang ketiga yang paling penting ini adalah mereka harus belajar gimana caranya menganalisa pergerakan harga. Karena yang paling penting dalam trading ini adalah bagaimana seorang trader ini bisa menganalisa pergerakan harga. Contoh emas, mau naik kah atau mau turun kah hari ini? Kita mau beli kah atau mau jual kah gitu kan? Itu harus tahu metodenya. Nah, dalam jangan trading ngasal ya. jangan ngasal. Kita bukan klinik tadi
Mau beli atau mau jual ya, mau buy atau mau sell ya, nggak seperti itu. Jadi ada metode untuk menganalisa pergerakan harga, ada fundamental analisa, yaitu kita harus tahu nih. Contoh kita mau trading emas, kita harus tahu nih apa saja sih faktor-faktor yang menggerakkan harga emas. Dalam hal ini adalah USD, dolar, karena kan emas di sini dihargai dengan dolar. Otomatis kekuatan indeks dolar ini akan mempengaruhi naik turunnya emas. Jadi kalau kita sudah bisa baca fundamentalnya seperti sekarang nih, Presiden Amerika yang baru terpilih siapa? Baru dilantik ya, Joe Biden. Nah, mereka kan Joe Biden ini punya kebijakan nih, dia bakal kasih stimulus yang besar untuk Amerika. Otomatis akan banyak uang yang beredar di Amerika Serikat. Hukum perdagangan, hukum ekonomi, kalau semakin banyak uang yang beredar, otomatis nilai mata uangnya akan turun. Nah, kalau mata uang dolarnya turun, iya, kalau mata uangnya turun, otomatis ini akan membuat harga emas naik karena kedua instrumen ini bertolak belakang. Korelasinya negatif, kalau dolarnya turun, emasnya naik. Iya. Gitu. Wah gila, seketika saya jadi orang pinter nih. Berarti selama ini pinter. bohong ya. Tapi begini Pak Mano, jadi kalau misalnya tadi udah kayaknya lengkap banget gitu ya, misalnya ilmu-ilmu tentang investasi saham segala macam ini kan dari GK Invest. Nah, tapi saya mau tanya nih ke Pak Irsan dan Bu Mira secara pribadi, secara personal. Iya. Dulu pernah juga berarti mencoba ikut Trading. Iya, trading ini. Terus sampai akhirnya bisa bekerja di perusahaan trading ini. Iya, kalau saya memang basicnya memang di seorang trader. Jadi belum kenal nih namanya perusahaan pialang. Saya mulai mengenal bisnis trading tahun 2015, Mas Wanu. Nah, jadi di situ saya belajar mekanisme perdagangan seperti apa, gimana cara transaksi, sampai akhirnya di 2017 saya bergabung di sebuah perusahaan pialang, pengen tahu nih, ya kan gimana sih seluk-beluknya perusahaan pialang, apa fungsi dan segala macam, saya pengen belajar. Dan akhirnya sambil belajar, saya sambil trading gitu kan, dan sampai saat ini yang mungkin sudah jadi profesi. Profesi saya sebagai seorang trader, ya tiap hari lah trading ya, dan ketemu GK Invest, bergabung di sini karena tadi fasilitas yang ditawarkan oleh GK Invest ini menurut saya pribadi lebih baik daripada perusahaan pialang lain. Karena saya seorang trader, saya mesti pilih dong perusahaan pialang yang terbaik itu seperti apa, dan saya menemukan GK Invest. Seperti Waktu itu 2015 sempat bekerja di tempat yang lain. 2015 saya pertama kali kenal bisnis ini, bisnis trading, dan itu belum kerja, masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa. Jadi sambil kuliah, sambil ada bisnis real juga, sambil belajar trading. Sambil belajar ini juga. Kalau Bu Mira gimana pengalamannya? Pengalamannya sebelum saya bekerja di pialang, saya dulu pernah juga jadi nasabah kali ya. Nah, dan juga punya pengalaman yang tidak baik katakanlah. Jadi mungkin untuk dalam jangka panjang saya tuh menganggap bisnis ini tuh sangat negatif ya, yang sangat kuat menempel di pikiran saya mungkin. Nah, setelah saya bergabung di GK Invest, di sini saya belajar, termasuk sama Pak Irsan juga belajarnya. Jadi di sini benar-benar kita tahu bahwa trading itu ya tidak semuanya membuat kita rugi gitu. Tidak semua pialang. Yang penting tadi Pak Irsan bilang belajar. Ketika kita sudah tahu tekniknya, kita sudah tahu caranya resikonya, dan kita diberitahu manajemen resikonya seperti apa, insya Allah buktinya banyak sekali nasabah-nasabah kita yang sudah profit ya, sudah konsisten, profit konsisten. Jadi yang umurnya panjang. Jadi akhirnya saya sendiri bisa mengajak teman-teman saya yang mungkin kemarin bahasanya luka ya dengan trading, akhirnya ya disembuhkan lagi dengan pembuktian bahwa saya bisa untung dan bisa trading yang benar di GK Invest. Justru Bu Mira ini salah satu yang mungkin pernah jadi korban lah ibaratnya gitu ya. Terus sekarang udah nemuin yang tepat gitu. Kalau Jawang Palembang lah tahu slow-nya. Kalau lah tahu slow-nya lama tuh lah. Benar. Nah, jadi saya jadi timbul pertanyaan juga, artinya tadi kan Pak Iksan sempat gabung di pialang yang lain, Bu Mira juga sempat punya pengalaman tidak enak, akhirnya memilih GK Invest. Apa kelebihan GK Invest dari yang lain sehingga akhirnya Pak Irsan dan Bu Mira memilih GK Invest gitu? Mungkin kalau dari saya ya, kita punya beberapa keunggulan dari pialang lain. Saya boleh nggak nih ngomong? Iya, nggak apa-apa silakan. Maksudnya gini, dari pengalaman kita pribadi, kita juga pernah mungkin pernah rugi ya Mbak ya gitu. Jadi ketika di GK Invest benar-benar kita dengan kelebihan, keunggulan dari GK Invest ini sangat, menurut saya ini sangat menguntungkan para nasabah, para trader gitu, karena kita free sweat.
Jadi logikanya begini, kita punya uang, kita mau tradingkan, lalu ketika posisinya mungkin belum pas untuk kita likuidasi, kan itu menginap otomatis kan. Nah karena di GK ini free, jadi kita biarkan aja nunggu sampai benar-benar kita mau sampai profit lalu kita liquid gitu. Sedangkan kemarin kan pengalamannya di tempat lain itu ada biaya inap, ada cas inapnya ya. Oh, jadi ketika kalau kita punya capital, punya modal itu dititipin lah ya, Iya. Itu ada, kalau di tempat lain ada casnya. Iya, ada cas. Jadi kan gimana nggak rugi uang kita yang sudah kita tradingkan, uang kita sendiri. Jadi nyusut terus. Jadi nginep, bayarin lagi nginepnya, jadi nyusut terus kan gitu. Jadi kalau di GK nggak semuanya free. Bapak Irsan sendiri akhirnya kenapa memilih GK Invest? Iya, karena saya memang basicnya tadi saya bilang seorang trader, jadi saya tahu banget yang paling penting dalam kita memilih sebuah perusahaan pialang harus yang pertama adalah biayanya harus murah. Biayanya harus murah. Jadi ketika saya mengenal GK Invest, tahu nih ternyata GK Invest biaya transaksinya murah banget, cuma $2 per satu lot. Lot ini tadi volume perdagangan. Jadi setiap nasabah trading satu lot cuma dipotong $2. Sedangkan untuk perusahaan yang lain itu ada yang $30 per satu lot, ada yang $50. Jadi biaya casnya lebih besar. Nah, saya melihat GK Invest ada keunggulan di sisi biaya transaksi yang lebih rendah. Dan kedua, tadi ada Bu Mira sempat cerita biaya inap. Kalau di perusahaan yang lain tuh, kalau saya contoh saya beli emas nih untuk saya jual mungkin 1 bulan ke depan. Perusahaan yang lain itu ada biaya inapnya, Mbak. Itu yang namanya swap. Jadi kalau kita beli emas terus nggak kita liquid setiap hari berganti itu kena biaya inap. Sedangkan di GK Invest nggak ada biaya inap. Jadi walaupun kita mau simpen emas kita atau mata uang yang kita beli ini untuk jangka panjang itu nggak akan ada biaya tambahan, nggak dipotong biaya tambahan. Dan yang ketiga paling penting kita ada tools trading. Jadi di GK Invest ini udah bekerja sama nih sama lembaga besar namanya Trading Central. Trading Central ini adalah memang lembaga yang tugasnya menganalisa pergerakan harga di market dari setiap produk yang ada di market tersebut. Jadi sebagai seorang trader kita bisa ngelihat nih sinyal-sinyal apa saja yang dikeluarkan oleh Trading Central sebagai lembaga independen yang diakui dunia dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai the best technical analyst tahun 2018. Jadi walaupun nasabah atau kita sebagai trader nggak paham technical analisa, nggak paham fundamental analisa, kita dapat analis pribadi dari Trading Central, tools tradingnya tadi. Jadi kita bisa memantau sendiri. Jadi kita bisa memantau, kita bisa tahu untuk mau membeli produk apa atau mau menjual produk apa, bisa ngelihat dari Trading Central tadi, fasilitas yang ditawarkan oleh GK Invest. Dan yang ketiga tadi kemudahan dalam mengakses website untuk kita withdraw. Jadi untuk withdraw nggak perlu lagi datang ke kantornya, karena selama ini sebelum di GK Invest saya juga trading di perusahaan lokal lain. Kemudian kalau mau penarikan dana mesti datang ke kantor, butuh tanda tangan kepala cabang dan segala macam, ribet banget. Dan ketemu GK Invest kita dapat fleksibilitas untuk bisa tarik dana secara jadi mudah tuh Pak kalau di GK. Itu Jadi mungkin saya tambahkan, karena banyak sekali keunggulan, jadi peluang keuntungan mungkin lebih besar kalau trading di GK Invest. Makanya ayo cepat-cepat semuanya. Tapi kalau ngomong soal pengalaman tadi nih ya, kan kalau ini kan Pak Irsan dan Bu Mira ini punya latar belakang yang berbeda. Kalau misalnya Pak Irsan memang dari dulu menjadi seorang trader kan, terus kalau Bu Mira juga tapi pernah pengalamannya agak buruk gitu. Nah, dari pengalaman yang berbeda ini Pak Irsan dulu awal-awal memulai itu, keuntungan seberapa besar yang pernah didapat pada saat itu, dan Bu Mira mungkin pada saat itu kerugian berapa besar yang hilang? Oke, saya dulu ya. Oke, kalau saya pribadi, pertama kali saya tertarik sama bisnis ini karena memang cari duitnya gampang, Mas Wanu. Saya bisa trading nih, beli 1 lot emas, dapat untung beneran 2 juta, 10 juta dalam waktu sehari. Jadi modal kita yang tadi anggaplah 50 juta, itu bisa jadi 100 juta, bisa jadi 200 juta dalam waktu yang singkat. Singkat banget, mungkin cuma 2 minggu udah bisa dapat seperti itu. Memang benar. Tapi itu nggak konsisten. Artinya mungkin hari ini saya untung, besok saya rugi, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungan saya. Nah, awal sekali saya tertarik di bisnis ini karena ngelihat keuntungannya itu. Tapi faktanya ketika saya
trading terus, ketemu nih masalahnya apa ya tadi? Ketika harganya tiba-tiba turun nih, saya nggak ngerti manajemen resiko pada saat itu, ya kan? Ketika harga emas turun, saya mau apakan nih? Mau ditungguin atau mau dibuang atau mau apa? Nggak ngerti sama sekali. Nah, jadi saya belajar dulu, ya kan, gimana cara trading. Sempat untung besar, saya bilang ya relatif lah ya. Tapi dari modal saya mungkin ada 300%-an itu pertama kali. Tapi pernah juga ngalamin kerugian. Nah, dari pelajaran kerugian itu saya belajar terus gimana cara trading yang benar, dan sampai saat ini bisa profit konsisten. Itu kuncinya, satu, mindsetnya benar ya, jangan menganggap bisnis ini adalah tempat yang cepat untuk menghasilkan uang. Enggak ada seperti itu. Jadi ini cuma media untuk kita berbisnis ya, sama seperti bisnis lainnya. Kita sebut aja bisnis ayam merah yang Kolonel itu ya. Itu kan punya brand yang besar, punya manajemen yang bagus, ya kan. Saya punya teman, dia untuk membeli franchise itu butuh dana sekian miliar, anggaplah 3 miliar untuk beli franchise dan butuh tempat dan lain sebagainya. Balik modalnya berapa lama? Bisa 2-3 tahun katanya, seperti itu. Apalagi coba minimarket yang lagi rame sekarang, sama modalnya berapa, ratusan juta juga. Balik modal berapa lama? 2-3 tahun. Nah, di bisnis ini pun sama. Mindset kita tuh harus bener. Jangan jadikan tempat ini jadi seolah-olah modal kita 100 juta bisa jadi 200 juta dalam waktu singkat, nggak bisa. Nanti resikonya juga sama, duit itu bisa habis dalam waktu yang singkat juga. Jadi jadikanlah bisnis ini sama seperti kita berdagang di bisnis real. Ada waktu, mesti sabar gitu kan. Ketika harga naik, ketika memang positif sesuai dengan analisa kita, ya ada target yang harus kita dapat. Ketika memang analisa kita salah, harus siap dengan kerugian. Jadi bisa konsisten dan long lasting kita tradingnya kayak gitu. Dan tentu saja makanya ada Giga Invest yang memberikan solusi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk memulai jadi seorang trader dan bingung mau mulai dari mana. Makanya Tapi Bu Mira tadi belum jawab. Oh iya, Kerugiannya waktu itu berapa besar? Kerugiannya berapa banyak, Mbak? Harus disebutin. Iya, sebagai pengalaman. Nggak Adalah perlu angka realnya gitu, tapi cukup gimana? Oke, untuk pengalaman itunya kan lumayan, makanya jadi untuk bahkan mungkin saya pribadi beserta keluarga besar saya menjadi krisis kepercayaan di bisnis ini gitu loh. Dan akhirnya saya ketemu dengan Pak Irsan di GK Invest, akhirnya saya bekerja di sini, saya belajar, saya perdalam lagi, saya banyak edukasi sama Pak Irsan kebetulan. Jadi intinya kalau misalnya sabar, ya pasti hasilnya juga memuaskan ya. Tetap ada prosesnya ya. Ada Betul, ada prosesnya, dan dengan keunggulan-keunggulan yang ada di GK Invest, lalu edukasi juga sama Pak Irsan, dan emosinya juga harus dikontrol ya, karena dulu juga mungkin pengalamannya emosinya masih nggak. Itu penyebab. Ya, itu penyebab yang paling fatal itu. Kebanyakan trader juga seperti itu. Para trader itu ya, saya mau gini, saya begini-gini, akhirnya rugi. Akhirnya kan kalau sabar itu memang harus ini banget kan, selain kita sudah belajar, dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang mungkin luka-luka lama itu sudah terobati. Terus untuk ke stigma negatif mungkin ya yang ada di keluarga saya sudah hilang. Ya, Jadi memang istilahnya kayak kita nanam buah gitu ya Pak ya, mungkin gimana cara buahnya itu bisa sempurna, mateng, terus manis, itu kan butuh kesabaran, pupuk segala macam. Nah itu sama kayak misalnya jadi trader, ya harus sabar, Harus belajar juga. Iya. Kayak tadi di Pak Irsan tuh, kemudian saya bilang diulang-ulang, belajar. Iya, betul. Yang paling penting tuh harus tahu risk manajemennya tadi. Iya. Karena memang trading ini untungnya cepat sekali, tapi juga gampang sekali untuk Iya, betul. Jadi mindsetnya memang harus diubah gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi jangan penuh dengan profitnya gede, jangan cuma itu melulu gitu. Iya, jadi dalam trading santai aja. Yang penting profitnya konsisten, nggak perlu besar, yang penting konsisten. Betul. Itu yang paling aman dalam trading sih. Dan tentu tetap menjanjikan di era seperti ya era kita masih tukar pandemi lah ya. Benar-benar. Masih menjanjikan dan lebih aman karena kita bisa kerja dari rumah. Tapi rebahan ya. Rebahan. Besok mau resign berarti. Belajar dulu, riset dulu. Iya. Ini masuk ke mancing-mancing. Iya sih, saya nggak nyaranin teman-teman yang baru mulai trading nih tiba-tiba resign dari pekerjaan, jangan. Lebih baik bisnis ini kalau untuk pertama kali ya, jadikan dulu bisnis sampingan. Nah, Sambil belajar, tetap pendapatan tetap di bisnis utama atau di Iya. pekerjaan utama, jangan sampai ditinggalin tuh itu ya dia kan. karena emosinya harus dikontrol Di- ya.
dibangun dulu. Mesti bangun diri kita, artinya Mental. psikologisnya mesti jadi, mental mesti jadi, manajemen resikonya benar-benar paham, udah yakin, Iya. udah profit konsisten, nah baru tuh. Baru tuh. Kalau mau resign deh. Ini Iya. lebih gede dari gaji Jangan gue yang sebulan selama untung ini. langsung resign ya. Iya. tapi tetap ya itu tetap menjanjikan. Iya. Dan karena saya juga dititipin pesan tadi sama sponsor kita ya. Itu ada apa ya pesannya? Ada pesan dari Mbak Wibit katanya tadi. Ya berarti artinya menjadi seorang trader masih menjadi profesi yang menjanjikan. Dan GK Invest kali ini bukan hanya sekedar membuka peluang bagi teman-teman yang menjadi trader, tapi juga membuka peluang untuk berkarir di GK Invest. Nah, boleh disampaikan Mbak? Oke, buat teman-teman semua yang pengen bergabung di GK Invest, boleh kirim surat lamarannya di email kami hrdggpalembang@gmail.com. Mungkin Ya. nanti ada di bawah sini Ada ya. bawah sini. Nah, jadi teman-teman juga yang ingin berkarir di GK Invest, Iya. bergabung dengan Pak Irsan dan Mbak Iya. Mira, Betul. Bisa kirim lamarannya tadi ya di HRD gkpalembang@gmail.com. Ini di sini bisa dilihat ya, nanti bisa Iya. dilihat. Nanti biar editornya tuh saya. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung untuk join trading di GK Invest, bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Sudirman, Office Tower, Beston Hotel lantai 9. Bisa datang langsung ke sana. Jangan lupa datang nanti. Nanti di bawah sini. Tapi jangan cari saya pasti nggak ada. Yang nyari bapak siapa yang nagih utang? Ibu cepet utang. Dan ada sosial medianya nggak kalau untuk GK Invest itu? GK Invest Palembang. Ada Instagramnya, Facebooknya. GK Invest Palembang. GK Invest Ya, Palembang. GK Invest Palembang kalau untuk Instagram kita. Untuk dapat info-info terbaru tentang Iya. GK Invest Palembang, langsung lihat aja di Instagram sosial media Iya. GK Invest Palembang. Karena satu juga GK Invest selain buka kesempatan trader juga memberi kesempatan untuk teman-teman mungkin juga masih bingung mau berkarir seperti apa, Betul. bisa gabung di GK Invest. Ada lagi Ibu? Sepertinya cukup. Saya udah jadi lebih pintar. Oh, iya. Berapa SK sih ya kira-kira kalau kuliah? Kayak setaro gitu ya. Memang pembicaraannya cukup menarik sekali. Menarik banget. Ya benar-benar saya dapat info yang banyak tentang trading apalagi. Saya sama juga seperti Mbak Mira banyak Iya. Banyak banyak gagalnya. dapat stigma negatif Oh, tentang trading gitu. betul. Banyak orang yang merasa ditipu, sebenarnya bukan ditipu ya. Bukan ditipu. Mungkin, Bukan mungkin ditipu mereka sih. nggak Karena mengenal. edukasinya nggak lengkap. Edukasinya kurang. Nggak kenal dunia trading itu seperti Seperti apa. apa. Dan tentu yang bisa disimpulkan pada edisi kali ini, trading itu tetap menjanjikan, Pak ya. Betul, betul. Tetap menjanjikan dan tentu saja jangan lupa pilih pialang atau broker yang terbaik. Dan saat ini di Kota Palembang atau Sumatera Selatan khususnya sudah ada GK Invest yang siap membantu teman-teman sekarang untuk bisa trading. Mantap. Iya. Sudah kita tutup. Ya, tidak terasa ini memang waktu ngobrol yang Iya. kalau kata Pak Helmi Yahya banyak dagingnya ya. Iya benar. Nggak terasa waktu kita sudah tiba di penghujung acara dan tentu saja seperti biasa tidak ada gading kita retak. Kami mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan atau ada yang kurang berkenan di hati Anda. Saya Vano beserta Pak Irsan dan Mbak Mira dan juga ada. Dan saya Lis. Kami pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Bye.